Siapa bilang pelaut mata keranjang, kapal baston, lapas tali, lapas cinta. Siapa bilang pelaut pembatu nangan, jangan percaya mulu rica, rica. Coba layar sampai so ke ujung dunia. Banyak doi baroyal habis percuma. Dorang bilang pelaut obral cinta, dompet so kosong baru ingat rumah. Mana jong anak pesumpah, mana jong anak pecinta. So semua kita pe punya ngana so minta. Kita balik ngana so lain, kita balik ngana so kawe. Cikar kanan faya con Dios, cari lain. Mana jong anak pesumpah, mana jong anak pecinta. So semua kita pe punya ngana so minta. Kita balik ngana so lain, kita balik ngana so kawe. Cikar kanan faya con Dios, cari lain. Cikar kanan faya con Dios, cari lain. Yeay, beri tepuk tangan yang meriah untuk Beta Band. Oke, kembali lagi bersama saya Maria Lordesia di KISS Kehabisan Ide Show. Jika kalian kehabisan ide, curahkan semuanya di sini. Oke, daripada kelama-lama kita langsung berkenalan dulu sama Beta Band. Ini adalah edisi spesial persembahan dari Taruna dari Indonesia Timur. Kita langsung kenalan yuk. Oke. Hai. Langsung kenalan dong sama ya penonton yang ada di rumah. Nama, terus asalnya dari mana nih? Indonesia bagian timur yang mana nih? Kan Indonesia bagian timur kan luas tuh. Ya, betul. Oke. Hai semua, perkenalkan nama saya Glenn Marco Gregorian Moy, biasa dipanggil Marco. Asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, kalau yang satu nih? Saya orang Jawa, Bu. Oh, nyamar. Udah pintar bahasa Jawa, guys. Jadi ya gini lah, langsung ayo kenalan dong. Jadi Oke. Halo, perkenalkan nama saya Agustinus Magorago, biasa dipanggil Agus. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Tahu nggak Nusa Tenggara Timur? tahu. Oh iya, oke. Tapi belum pernah ke sana tuh. Gimana nih? Wah, yaudah, yuk. Enggak. Waduh, berat ya gitu. Asal dari Flores. Oke, tuh Flores, guys. Flores, kabupatennya Ende. Oh iya. Dari Flores kabupatennya Inde. Ende. Ende. Itu kota sejarah itu merupakan.
Tes sejarah lah. Ende yang band-band Ende itu. Band indie cuk. Oh ini. Hampir. Ini karena mereka berdua ini adalah senior saya, enaknya manggilnya apa nih untuk di video ini? Sen atau gimana nih? Mas. Kok? Jangan Jadi saya Sen lah, manggilnya karena kami kan udah lulus Udah juga lulus. tuh. Jadi saya manggilnya Mas Agus sama Mas Panggil Mas Marco. aja. Marco gitu ya. Oke. Jadi di sini juga ada support sistemnya nih guys, dibantu sama band Wiskar. Di sini ada Trias dan Trisa. Ya, kembali. Trisa dan yang drummer ada vokalis dari band Wiskar itu adalah Fariski. Oke. Maskonnya. Jadi walaupun ini adalah jadwalnya untuk beta band, tapi dibantu juga nih support system dari produk lokal. Produk lokal asli Wiskar. Iya, produk lokal asli Wiskar. Terus kita tidak, Will. Oh, Kita kan asli Wiskar tuh. Oh iya juga ya, tapi kan ini special edition gitu. produk belum matang. Oke, mau tanya-tanya dong. Pertama masuk Wiskar itu kenal taunya dari mana nih? Oke, pas awal-awal masuk Wiskar itu kami diajak untuk daftar beasiswa dari BNI sama Jarum Foundation. Nah, pertama itu kan masih belum tahu apa nih Wiskar itu seperti apa sih. Kayak belum ada gambaran, masih sangat awam gitu. Daripada penasaran kan coba tes, ikut seleksinya. Dan puji Tuhan bisa lulus tes awal itu kayak pemberkasan gitu, habis itu tes di satu tempat di hotel. Nah, itu dites langsung sama wakil kepala sekolah Pak Darmanto sama Pak Bintar, Pak Ali Imron. Itu saya diambil dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wah, berarti di Wiskar itu bisa membawa orang-orang dari sana gitu ya. Putra daerah. Iya, putra daerah. Kan nggak semua sekolah bisa kayak gitu. Jadi ya di Wiskar itu termasuk yang khusus gitu kan. Seneng nggak sih bisa gabung di SMK Wisda Karya Kudus, Sen Agus? Senang. Mas Agus lah, jangan Sen Agus. Mas Agus. Oke, Mas Agus gitu. Iya. Gimana rasanya sampai di sekarang ini udah tahu dalamnya Wiskar kayak apa, kegiatannya kayak apa aja, udah bisa melalui semua itu, dan sampai sekarang udah lulus, udah peralah dan mau pasca, itu gimana sih rasanya? Ya rasanya Biasa aja gitu. iya sih. Maksudnya. Oh, Marco kasih tahu. Oh, rasanya itu ya ada senangnya, ada nggak senangnya gitu. Tambah lagi kan harus ada penyesuaian dari budaya daerah kita di asalnya sama budaya di Jawa. Beda Itu banget ya pastinya ya beda. budayanya ya. Apalagi soal makanan itu beda. Karena kita rata-rata di sana kan nggak suka makanan yang terlalu manis gitu. Di sana kan rata-rata itu makanannya asin sama pedas gitu. Jadi harus perlu penyesuaian. Harus dibiasakan untuk makan makanan manis. Tapi akhirnya lama-lama Terbiasa. udah biasa, ya. Ngomong-ngomong tentang makanan ini, makanan favorit makanan Jawa apa nih, Sen? Lusin lagi. Ya Mas gitu ya. Apa nih sih Mas makanan favoritnya udah kurang lebih udah berapa, 3 tahunan ya? Ya. Menuju 4 tahun Ya, 4 tahun. di Jawa. Terus pasti kan ada nih makanan favorit apa nih? Apalagi kan kemarin setahun layar, terus pulang ke Jawa ke sekolahan lagi, pasti kayak pengen banget nih makanan ini gitu, yang di kapal nggak ada gitu. Penyet. Ayam penyet ya. Yes. Sama pecel. Oh, pecel kantin? Iya, pecel ibu Jawa. Buin. Win. Pecel Win itu Wah, enak. promosi nih, Sen. Tapi udah tutup ya. Oh iya kan ini pandemi, Sen. Siap.
Terus kita tanya support system nih, produk lokal. Makanan favoritnya produk lokal itu apa sih? Oke, gitu. Saya tak mundur dulu nih, tanya sama produk lokal, guys. Makanan favoritnya apa nih, Mas Fariski? Kalau saya itu sukanya sop tre. Sopnya Bu In itu. Sama Mbak Wan, terus kerupuk sama tijus. Murah-murah. Paket hemat. Paket hemat, kenyang, menyehatkan ya enggak? Nah, kalau Mas Teres gimana? Apa sama? Aduh, kopi paste terus. Saya ada harus berinovasi dong. Beda lah. Ya lentok Tanjung paling enak itu. Makanan favorit itu lentok Tanjung, terus sop Bu In. Ya udah gak bisa kita dapetin lagi ya sop Bu In karena udah tutup, guys. Oke. Ngobrol-ngobrol tadi kan udah soal makanan, terus udah menceritakan juga tentang perjalanan Sampai ke Tanah Jawa. iya sampai ke Kota Kudus khususnya ya Sadia. Mau tanya dong, gimana sih rasanya jadi Taruna SMK Wisuda Karya Kudus? Rasanya Mantap gitu. ya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, soalnya banyak sekali pengalaman yang kita dapat di sini. Pengalaman yang enak, pengalaman yang enggak enak, pengalaman yang biasa aja, yang luar biasa, semua pokoknya. Ya nggak bisa didapatin di sekolah lain Ya. gitu ya San. Kalau Mas Agus gimana? Kopi paste sudah lah. Kopi paste aja lah. Kopi Kopi paste harus ya kasihlah perbedaan dikit gitu. Masa kopi paste dari mantap. Ya, rasanya Pedas. rasanya kayak gimana nih? rasanya Ya seru atau gimana atau ya Menyenangkan. ya menyenangkan. ada serunya, ada tidaknya juga ada. Kalau nggak serunya ya kita jauh dari orang tua tuh. Ya. Tuh. Saya juga jauh dari orang tua San, jadi ya tahu rasanya. Sama-sama curhat. Ya, siapa tahu kan habis ini boleh pulang. Khusus kamu liburnya sampai habis lebaran gitu. Oh, saya udah habis ujian, mohon maaf, udah bebas, udah free nih. Oke. Mau tahu dong, pasti yang di rumah juga penasaran, yang nonton juga penasaran. Lagu kedua dari Beta Band ini apa nih? Mau nyanyi lagu apa lagi nih, Sen? Kasih surprise di setiap lagunya dong, pastinya. Judulnya itu Dingin. Sedingin ruangan inikah atau gimana ini? Sedingin rasa cintanya Mas Marco sama doinya atau gimana ini? Kebetulan enggak punya. Wah, belum sold out guys. Jadi belum punya doi ini beneran atau cuma? Benar. Tuh, jadi yang nonton kalau ada yang tertarik dari senior saya Marco atau Mas Agus dia punya belum? Sama. Belum punya juga nih. Iya begitulah. Ya, jadi karena kasihan banget senior saya udah turun dari kapal belum punya cewek, jadi yang mau langsung aja datang ke Wiskar terus temui beliau. Diminta nomor WA-nya, minta username IG-nya, siapa tahu kan jodoh gitu. Mas Trisa juga. Promosi di. Oke. Mau nyanyi lagu Dingin dipersembahkan untuk siapa ini? Untuk penonton semua yang ada di rumah. Asik. Oke, daripada kelama-lama mending kita langsung saksikan saja. Ini dia persembahan dari Beta Band, Dingin. Dingin di malam ini, sendiri beta di dalam kamar ini. Supigi
yang beta sayangi. Kas tinggal beta deng rasa cinta ini masih di dalam hati, sing akan pernah berhenti untuk mencintai. Mengapa harus secepat ini? Tuhan ambil alih beta pun hidup ini. Harusnya malam ini Ale ada di sini. Batamam beta gantikan bantal polo ini. Harusnya malam ini Ale ada di sini. Hangatkan beta gantikan malam dingin ini. Harusnya malam ini Ale ada di sini. Hangatkan beta gantikan bantal polo ini. Harusnya malam ini Ale ada di sini. Hangatkan beta gantikan malam dingin ini. Batamam beta gantikan malam dingin ini. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Beta Band. Nggak sangka ya ternyata jauh-jauh dari Indonesia Timur ternyata bakatnya juga luar biasa. Gimana nih tips kok bisa punya suara yang kayak gitu gimana sih? Saya kan juga pengen. Gimana ya? Rajin nyanyi aja, rajin dengerin musik, berbagai macam musik, sama perbanyak usaha dan doa gitu ya. Wah, gimana kalau nanti kita tantang Beta Band X Band Whiskar nyanyi duet, gimana guys? Kalian pada setuju atau enggak? Ini kayaknya ide-ide. Gimana, siap enggak ini vokalis? Bisa lah dibicarakan ya. Nanti pokoknya kalian tunggu aja sampai penutupan, mereka akan berkolaborasi yang epic. Oke, pastikan kalian juga penasaran ini sama kakak-kakak yang ada di sini yang ganteng-ganteng ini. Iya ganteng mas, iya gak usah ganteng kok ganteng, gak usah kode terus. Oke, saya mau tanya dong, ini kan juga lagi ada apa ya, pendaftaran murid baru nih. Iya. Mungkin ada pesan atau ada biar mereka tuh tahu nih, oh ternyata tuh di Whiskar itu kayak gini gitu. Gimana nih, khususnya untuk karena dari pelayaran ya, untuk catar dan catir, biar masuk ke mereka tuh punya gambaran gitu loh. Sen, gimana di Whiskar, gimana? Bisa diceritakan atau Mas Agus bisa diceritakan juga? Ya, kalau untuk sekolah beda, kayak perbandingan dengan sekolah lain itu, kalau untuk fasilitas di sini udah paling top lengkap, gitu ya? Paling top. Kalau soal fasilitas sama untuk kegiatan ekstrakurikuler itu, wah banyak pilihan pokoknya.
kayak marching band, terus kayak band biasa gini, terus kayak silat, kan banyak itu ekstrakurikulernya. Jadi tinggal dipilih kayak banyak kegiatan yang seru lah pokoknya. Biar kalau kita kan kalau di sekolah lain kan kebanyakan belajar sampai pusing. Nah kalau di sini kan banyak refreshingnya gitu. Ya, bisa nanti dapat dispen gitu. Oke. Mungkin apa ya? Mungkin iya sih taruna gitu kan. Pasti kan dengarnya kayak aduh, pendidikannya ini banget nih gitu. Keras banget. Apakah seperti itu di Wiskar? Ya tergantung orangnya sih, tapi kalau menurut kita ini enggak keras, soalnya enggak ada kayak pemukulan apalagi apa kayak kekerasan gitu. Di sini sangat dilarang keras, makanya di sini top. Nah, buat kalian yang belum tahu nih ya guys, ini Saint Marco sama Saint Agus ini baru saja turun dari kapal, ya baru saja melaksanakan praktek layar sama 1 tahun. Gimana sih Sen rasanya di atas kapal 1 tahun jauh dari keluarga, di darat cuma paling pesiar 1-2 hari doang. Iya. Gimana rasanya di laut, di kapal, di cuaca nggak nentu? Seru banyak tantangan. Soalnya kita di sana itu udah sangat mandiri, mau cuci baju sendiri apa semua ndak bisa. Biasa kan kalau di darat kan Bisa laundry. ya, bisa laundry. Kalau di kapal itu udah kita dikenalkan sama dunia kerja yang sebenarnya itu kayak gimana sih. Di dunia pelayaran itu kita kerjanya itu kayak gimana, kerja sampai jam berapa gitu, kayak seru pokoknya. Terus apalagi kalau udah berlayar itu kadang jauh dari pulau, makanya nggak Nggak ada ada sinyal. sinyalnya. Wah itu Rasanya sedep-sedep gimana gitu ya Sen ya. iya sedap, ngeri sedap. Oke, dari tadi Sen Agus diem aja nih, gimana ini? Kok diem aja dari tadi? Cool. Kalau kulkas. Gimana? Ya tadi ceritain dong, Sen 1 tahun di atas kapal itu gimana sih? Kan saya juga semoga saja ya dipermudah untuk pralaynya. Jadi biar saya termotivasi gitu loh Sen. Ya, ikuti aja alurnya itu. Maksudnya alur kerjanya. Kalau saya kan dari perwira saya itu nyuruh apa gitu, kita jangan bantah. Terus kalau di sana itu jangan kita bandingkan sama kayak di sekolah. Kayak semisal perwira bilang ini mesin ini kayak gini itu kita bilang loh, tapi di sekolah gini ngajarnya gitu. Itu udah boleh melawan lah ibaratnya. Kalau udah akrab sama perwira, wah pasti enak, diajak jalan-jalan lah, dikasih uang jajan lah pokoknya, dan lain sebagainya pokoknya. Wah kayaknya ini lain-lainnya banyak ini diam-diam ini. Oke, dari tadi kan support sistemnya diam aja nih guys. Jadi kayak agak krik-krik gimana kalau kita ngerosting support sistemnya sekali-sekali ya. Yang mana dulu nih yang mau di roasting nih? Oke, Mas Trisa. Tadi kan bicara sama tentang pendaftaran nih. Kan kita udah selesai ujian nih, udah free, udah gak mikir apa-apa nih. Untuk pesan dan kesan untuk calon siswa atau catar-catir mungkin yang mau daftar kayak ini loh aku yang udah berhasil lulus rasanya tuh gini di Wiskar. Pesan dan kesannya itu ya, kalau daftar di Wiskar itu enak banget sih. Jangan grogi Mas, jangan grogi, tarik nafas dulu. Saya coba nanyanya juga simpel gitu loh, gak perlu di nervesin. Ya pokoknya seru kalau di sini tuh
banyak kawan teman. Ya, terutama itu saling apa namanya? Motivasi. Tidak suka kekerasan. Terus ya pokoknya banyak lah. Ditambah Apalagi di jurusan TP itu juga TP-nya di Wiskar itu juga maju ya Mas ya. Jadi kalian kalau mau bingung mau sekolah mana, mungkin bisa bergabung bersama kami di Wisuda Karya Kudus. Gitu. Kalau yang belakang gimana nih? Kok kak sih? Kan kita satu angkatan. Buat apalagi ini adalah apa ya? Look dari band Wiskar yang udah juara di mana-mana. Terus sekarang menyamar jadi drummer. Buat teman-teman atau adik-adik yang mau join di keluarga besar Wisuda Karya Kudus, apalagi kan dia adalah salah satu orang yang udah bisa keterima di pekerjaan di perusahaan. Gimana nih rasanya? Ternyata jebolan Wiskar kemarin kan belum selesai ujian tapi udah masuk. Nah, sekarang udah selesai ujian, tinggal mempersiapkan di lapangan. Gimana nih? Kalau saya itu alhamdulillah ya. Pertama-tama alhamdulillah karena sebelum lulus sudah bisa diterima di salah satu perusahaan di Kota Kudus. Apa Kak? Kok apa sih? Dari tadi nggak Mas Fariski, nggak Mas Trisa, kok grogi terus? Jangan grogi. Demam panggung. Lama gak manggung Kak? Oh, demam panggung ini. Iya. Kita ya. Untuk calon siswa, calon taruna, calon taruni yang mau masuk ke Wisuda Karya, gak usah ragu untuk masuk ke Wisuda Karya karena sudah terbukti. Saya yang sebelum lulus sudah bisa diterima kerja dan ada salah satu teman saya lagi yang sudah kerja dari minggu kemarin di Astra Daihatsu Mobil. Terus apa ya Kak? Untuk fasilitas sarana prasarana di SMK Wisuda Karya itu jangan diragukan lagi Kak. Untuk ekstrakurikuler banyak prestasinya, non akademik maupun akademik. Kemarin kita juara 1 CNC Milling ya. CNC Milling LKS tingkat provinsi dan akan lanjut ke tingkat nasional. Ya Kak. Mantap. Oke, jadi di Wiskar itu nggak hanya yang dilihat orang-orang kan kayak fisiknya ini aku kuat banget di Wiskar, terus anaknya banyakan cowok-cowok nih gitu. Ternyata di sisi lain yang dilihat masyarakat sekitar tentang Wiskar itu ternyata Wiskar juga apa ya? Bisa apa ya? Menjuarai tadi LKS, terus banyak kayak ini beliau Mas Fariski juga banyak juaranya guys gitu. Alhamdulillah Kak. Ya di samping hasil yang memuaskan pasti ada perjuangan yang sangat melelahkan Kak, dan dispen yang sangat menyenangkan. Ya yang itu ya penting ya dispen keluar, konsumsi ngalir terus gitu kan. Aduh otak-otak ini. Untung teman satu angkatan. Oke, mau tanya dong, kan tadi kita bahas tentang Wisuda Karya Kudus nih. Mau tahu dong, bukan mau tahu sih, mau tanya nih. Apa ya? Ada nggak sih satu cerita di Wisuda Karya Kudus yang sampai sekarang itu tuh buat kita tuh termotivasi, Termotivasi. Iya, termotivasi sampai gara-gara cerita itu aku berada di titik ini gitu. Mulai dari Mas Marco, silahkan. Ada nggak nih? Kalau untuk cerita, kayak kalau kita sekolah di sini tuh suatu kebanggaan karena yang
orang-orang yang di tempat asal saya itu kayak tahu saya sekolah di luar gitu. Jadinya membuat kita bangga gitu kalau kita itu sekolah di Wiskar. Soalnya kan kayak fasilitasnya lengkap. Kalau biasa kalau upload foto gitu banyak yang komen positif gitu, membuat Semangat ya. lagi gitu. Kalau Mas Agus gimana? Sebenarnya tuh orang Indotim tapi kok namanya Agus gitu ya. Jadinya kan kagok manggilnya. Disamarkan aja. Oke, biar gak kelihatan gitu ya. Gimana kok diem aja? Aduh, jangan gitu saya malah grogi. Panggil Mas aja tuh. Ada nggak cerita yang membuat termotivasi sampai gara-gara cerita itu aku berada di titik sekarang ini gitu? Mungkin cerita apapun ya, boleh internal sekolah, boleh eksternal, terserah. Kalau tadi kan contohnya Mas Marco kan bercerita tentang eksternal tuh, kayak waktu ngepost di Instagram itu banyak yang komen positif, vibe-nya tuh positif semua, apalagi yang berasal keluarga dari daerah gitu. Kalau Mas Agus gimana? Yang membuat saya ingin melanjutkan Prala. Iya boleh. Yaitu kan saya baru habis turun praktik nih. Iya. Itu ya masalah soal gaji lah. Gaji pelaut itu bisa dibilang lumayan besar. Waduh. Itu yang membuat saya pingin melaut gitu. Ya pokoknya harus cepet Harus lulus, cepet lulus. dapat ijazah ATT dan ANT, habis itu kerja gitu ya, biar gajinya juga ngalir terus gitu ya, apalagi lain-lainnya. Lain-lainnya Sampai saat ini belum ada baru itu. Oh ya, boleh tanya nggak sih tentang habis Prala, San Marco sama San Agus tuh kemarin Prala di mana nih? kalau nama perusahaannya. Iya. Oke, tadi kan bicara tentang Prala nih, karena San Marco sama San Agus kan habis turun dari praktek. Kemarin praktek di kapal apa nih? Siapa tahu ada juniornya kayak angkatan saya dan angkatan-angkatan di bawah saya biar termotivasi gitu. Ya kemarin itu pas tahun itu saya ini praktek berlayar di kapal kontainer salah satu perusahaan besar di Indonesia. Perusahaannya udah terkenal lah, kapal kontainer. Kalau San Agus Kebetulan kita berdua sama tempat prakteknya. satu kapal nih berarti. Dia Wah. dia orang deknya, saya orang mesinnya. Waduh, paket komplit guys. Jadi sama-sama dari Ido. Ini kayaknya udah sejoli banget ya. Sama-sama dari Ido tim kesini bareng, terus praktek juga Bareng. iya di plot di satu kapal, dan kapalnya juga nggak main-main, nggak kaleng-kaleng gitu. Galeng-galeng. Gimana rasanya bisa praktek di salah satu kapal yang apa ya? Junior-juniornya tuh kayaknya, waduh, itu tuh kayaknya kapal yang Bagus. iya, kayak kalau bisa saya bisa di situ gitu. Yang pastinya senang karena kita itu terpilih untuk berkesempatan menempuh Join praktek gitu. ya. Praktek di sana, soalnya kan enggak semua bisa join ke sana. Cuma beberapa orang saja khusus. Oke. Sekarang kan udah banyak yang turun nih Sen. Terus udah berkasan lagi, persiapan pasca dan lain-lain. Kan cepet banget nih nanti waktu berjalan, tiba-tiba udah lulus. Langkah kedepannya gimana nih? Ya ini semoga ini kan kita mau mengikuti ujian pasca prala. Ya mudah-mudahan bisa sekali tempuh. Amin. Kalau dari Sen Agus gimana? Dari tadi yang ngomong Sen Marco terus tuh, Sen Agusnya diem aja. Kenapa nih? Saya belum sarapan atau gimana ini? Kok dari tadi diem? Udah. Bukan gitu, demam panggung aja. Oh, demam panggung.
Nanti langkah kedepannya mau gimana nih Sen? Kan habis ini ada mau ujian pasca nih. Terus langkah kedepannya gimana? Ya itu tadi dipercepat, maksudnya disiapkan sebaik mungkin untuk ujiannya itu kan. Kita siapkan sebaik mungkin supaya 1 kali tempuh, terus tinggal tunggu ini ijazah atau Terus layar lagi gitu. sertifikat. Bakalnya juga lanjut layar atau mau kerja di darat ini? Lanjut layar dong. Lanjut layar ya, semangat ya dia untuk lanjut layar, nanti biar junior-juniornya bisa ditarik di kapalnya. betul Nah itu sekali, yang betul. penting guys. Kenapa kok solidaritas kakak kelas ke adik kelas itu penting ya? Karena kita SMK, terus kita juga langsung kerja. Ini berlaku tidak untuk hanya di pelayaran, bahkan di semua jurusan juga seperti itu. Khususnya juga TP kayak gitu ya. Jadi bisa kayak ngajak adik kelasnya bergabung bersama kakak kelasnya, jadi lebih enak. Juga channelnya juga bakal meluas. Jadi mengapa kok di SMK tuh kenapa sih banyak yang tanya nih, kenapa sih kok di SMK sudah kayak khusus ya tuh kok kakak kelas sama adik kelasnya kok gitu amat, kayak klop banget, kayak harus solidaritasnya tinggi banget. Itu karena apa ya? Salah satunya ya karena kita bakal saling membutuhkan nantinya di waktu kerja gitu. Nah, untuk kan ini udah ada senior kita nih Sen, angkatan pertama, angkatan kedua yang udah kerja gitu. Mungkin Sen Marco atau Sen Agus ada kayak termotivasi dari senior. Ada salah satu senior gak di angkatan 1 atau angkatan 2 yang kayak ayo semangat nanti ikut kapalku atau gimana gitu? Termotivasinya masalah bayaran itu. Dia udah kerja banyak duit, bisa beli apa aja ya. Kita jadi termotivasi untuk cepat-cepat lulus biar bisa kerja. Bisa membanggakan orang tua juga ya. yang di jauh gitu. Sen Agus, jangan diem aja tuh. Masa dari tadi Sen Agus cuma ya gitu doang. Gimana ini kok diem aja guys? Kita harus membuat Sen Agus tuh lebih aktif. Waduh. Maksudnya tuh speak up gitu loh Sen. Ulang. Tadi apa ya pertanyaannya? Jadi lupa saya nih. Ya, bagaimana dari senior? Iya, dari kan senior kita kan udah ada yang kerja nih Sen, dari angkatan 1-2 itu kan udah kerja. Ada nggak sih senior yang kayak ayo semangat cepet lulus di kerja di kapal tuh enak loh gini, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya ceritanya gimana, diceritain dong. Maksudnya kayak ada senior saya gini, itu ngajak saya di kapal, terus termotivasinya tuh gara-gara apa? Ya itu tadi dibicarakan sama teman saya itu. Gara-gara masalah gaji ya, karena gaji itu penting untuk kehidupan selanjutnya. Sangat penting itu, Mbak. Kebutuhan sandang pangan. Kalau kata anak TikTok itu sekarang gini guys, good looking itu nggak penting, yang penting isi dompet. Harta dan tahta ya. Iya, harta dan tahta gitu kan. Oke, ini pada lama-lama lagi Zen, mau nyanyi lagu apa lagi nih? Kan pasti pemirsa yang ada di rumah juga udah kayak pengen banget nih mendengarkan suara Ida atau persembahan dari band Beta. Mau nyanyi lagu apa lagi nih? Kita mau collab. Nanti aja itu nanti buat Iya. penutup, jadi biar yang penonton yang di rumah tuh kayak penasaran. Sampai nanti nunggunya biar gak di skip nunggu sampai akhir gitu. Itu adalah jurus jitu. Dan bila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun
lupakan aku. Mimpi burukmu di mana telah ku tancapkan duri tajam. Kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka. Melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku terluka. Melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Thank you. Yeay, itu dari persembahan spesial. Tadi yang tadinya main terus jadi vokalis. Betul Multi sekali. talent ya Zen ya? Bisa dibilang ya. Sangat. Sangat multi talent ya. Tad- Tapi nggak pandai memikat wanita. Aduh, gimana ini? Mungkin sebagai temannya Sen Marco mau ngajarin Sen Agus untuk memikat wanita. Saya noob juga. Waduh. Sama-sama noob. Nah, karena kita berbicara udah dipancing duluan ya guys, sama Sen Marco sama Sen Agus tentang wanita nih. Kira-kira nih Sen nih, kalau boleh tanya saya, Sen Marco kan di Kudus udah berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. Pernah nggak sih suka sama orang Jawa? Ayo Sen Marco, Ayo. Sen Agus boleh dijawab. Yang duluan tuh biasa. Iya boleh. Sen Agus dulu kan dari tadi diem nih. Boleh dijawab duluan nih. Pernah. Nggak usah ngomong nama tuh, bilang pernah aja. Ya. Kalau bilang suka ya pernah. Sama orang Jawa atau orang Kudus? Orang Jawa. Orang Jawa gak orang Kudus atau orang Wiskar jangan-jangan ini.
bukan. Masih aman guys. Kalau Sen Marco gimana nih? Pernah, kalau suka pernah. Sama orang Jawa, orang Kudus atau orang Wiskar Orang atau Jawa, orang Kudus. Ya, orang Wiskar? udah. Orang Wiskar Tapi gak nih udah. Sen? Hmm? Orang Wiskar gak nih? Pernah. Iya Ya, pernah nggak pernah, apa-apa. Suka. Ya, pernah suka. Kan wajar sih. Ya, wajar. Kan laki-laki ya. Iya, kalau suka sama cowok ya itu malah dipertanyakan ya. Betul sekali. Kan wajar sih di sekolahan banyak cowoknya, ceweknya juga bisa dihitung cuma bisa dihitung jari jadi ya maklum lah ya. Ya, Sama-sama betul. Sen kalau boleh tahu inisial. Oh, enggak usah. Jangan. Inisial siapa nih? Bahaya. Satu angkatan nih Sen atau Bisa inisial jadi. ini. iya inisial Bisa inisial jadi. saja nggak apa-apa. Jangan. Nggak apa-apa kan Udah. inisial banyak Sen. Kan cuma sedikit doang. Jadi Ketahuan. ya udahlah, ketahuan. Tapi memang angkatan kita gitu. Bisa jadi. Waduh. Saya takut ini. Kalau Sen Agus pernah ya nggak harus suka sih kayak kayak ada something gitu nggak sih? Iya tertarik. Yes. Tertarik sama teman satu angkatan. Nggak usah satu angkatan deh. Boleh senior, boleh junior. Oke. Tertarik kau. Iya tertarik kan wajar. Tertarik sih. Ya memang pernah. Sama siapa tuh Sen? Jangan disebut lah inisial. Inisial Sen, inisial nggak apa-apa kalau Tertarik. inisial kan banyak. Ya tertarik karena dia ini, Angkatan berapa? Iya angkatan aja. angkatan berapa? Ya, angkatan 2 lah. Oh, Oh, angkatan dua. Kalau Sen Marco angkatan berapa nih? Angkatan 1 sampai Sampai 5. Bisa begitu. iya kan Saya juga tertarik gitulah. tuh, tertarik tuh. Angkatan 1 sampai 5 berarti ada semua itu ya Sen ya? Semua ada. Waduh, bahaya juga ya Sen Tertarik aja, Marco. tertarik aja. Bahaya juga ya. Tertarik karena ini apa? Karena mungkin Kegigihan parasnya mungkin ya ya. cantik. Iya, Tapi kan nggak- Bukan soal itu, bukan soal cantik tapi soal wibawanya dia di sekolah begitu ya. Waduh, kayaknya saya tahu ini maksudnya siapa. Begitulah. Tertariknya karena wibawa satu. Iya. Terus apa lagi nih? Karena sikap apa? Sikap dia kepada orang-orang itu, Baik gitu. sosialisasinya. Iya, terus apa lagi di Sen Marco mau nambahin apa Ya, lagi? cantik lah pasti itu. Kan Heeh. yang orang-orang di luar tahu kan tarun itu ya potongannya pendek, panas-panasan, hitam. Orang gimana ya Sen ya? Orang luar kalau lihat Wiskar itu tuh pasti tuh kayak tarunanya gitu loh Sen. Pasti Iya. cowok-cowoknya maupun pelayaran maupun enggak kan pasti cowok-cowoknya kan gagah-gagah gitu kan. Kalau ceweknya kayaknya nggak mungkin dilirik ini. Nah kok bisa temen setiap satu sekolahan kok malah di luar itu banyak anak-anak SMA yang glow up itu tuh apa ya memandang Wiskar itu wah gitu loh. Kok bisa malah tertarik sama cewek Wiskar siswi atau taruni yang panas-panasan pasti hitam potongannya pendek terus ya kayak gitulah. Kan yang udah panas-panasan aja cantik, apalagi perawatan. gitu loh. Waduh ini guys Kan- masuk. Kan tinggal dipoles dikit aja kalau udah ada duit itu, kalau udah kerja. Iya sih biasanya kan dengan beriring berjalannya waktu pasti kalau udah Pasti akan peralat cantik itu lah, nanti ya. cantik sendiri gitu. Kalau Sen Agus Apa nih? gimana nambahin nggak nih dari tadi? Kayak kan tadi saya tanya kenapa kok bisa tertarik sama cewek Wiskar gitu. Padahal di luar sana cewek-cewek SMA itu tuh kayak mandang cowok Wiskar itu kayak hidden gitu, keren gitu. Kok malah mandangnya itu tuh yang lokal aja nih gitu. Ya mungkin kan karena sudah hari-hari kan dilihat. Ketemunya sama Iya. itu lagi gitu ya. Hari-hari. Mau tanya dong Sen, karena kita lagi bahas cewek Wiskar, terus saya juga termasuk kaum cewek Wiskar. Iya, iya. Mau tanya dong, cewek Wiskar itu kayak apa sih? Maksudnya kesehariannya ya Sen, itu pandangannya Sen Agus sama Sen Marco tuh kayak apa? Terutama Taruni ya karena Sen Marco kan pelayaran, sama Sen Agus kan pelayaran. Itu Taruni itu kayak apa sih kalau di keseharian kehidupan pelayaran itu kayak apa?
suka marah-marah kah atau cengeng kah atau gimana mungkin? Mungkin kalau cengeng enggak sih, soalnya kan udah mentalnya udah dilatih. Tuh guys, jadi kalau Ya. pacaran sama Taruni tuh nggak mungkin cengeng. Iya. Paling ngambek dikit aja itu. Waduh. Pengalaman ya Sen ya. Aduh. Terus apa lagi nih Sen? Yang pastinya itu berwibawa sih. Berwibawa ya Sen ya. Ya dong. Kalau Sen Agus mau nambahin apa? Pandangan terhadap Taruni Wiskar itu kayak apa sih? Padahal kan Taruni Wiskar itu tuh dilirik aja tuh enggak kalau di luar guys. Tapi malah yang lokal-lokal ini tuh malah banyak yang ngelirik gitu, gimana sih pandangannya? Itu yang salah sih, pandangan luar itu salah. Karena Kenapa? di sini bisa dibilang mandiri. Iya. Ya. Terus apa lagi nih? Itu calon istri idaman itu kalau mandiri itu. Waduh ini, aduh, saya diterbangin guys ini. Aduh. Udah mandiri, wibawa, Iya. masuk. Kalau dipoles cantik. Kalau enggak, Kalau ndak ngerawat ya salah sendiri. waduh, tapi kan panas-panasan. Masih apel, masih ada Kan ada perlu waktu bintang. kalau untuk sementara pendidikan itu ya fokus Pendidikan ngembangin dulu. otak dulu. Kalau udah otak bagus kan cantiknya kan beriringan gitu. Kalau udah lulus terus udah skincarean, wah Waduh. masuk. Wah, kayaknya kalau udah tadi kan San Marco bilang kalau udah lulus skincarean. Berarti kan senior-senior saya yang udah lulus ini siapa ini? Siapa Banyak, ya? banyak lah. Yang Banyak kira-kira lah. cantik terus berubah banget dari masa Taruni sampai Prala. Kayaknya ada, saya tahu maksudnya ini. Yang berubah banget jadi glow up ini. Nah, kalau tadi kan katanya San Marco sama San Agus kalau Taruni Wiskar tuh gini. Ada gak sih yang bikin kayak apa ya? Tadi kan kelebihannya, kalau kekurangannya Taruni Wiskar tuh kayak apa? Jadi bagi orang-orang di luar sana juga tahu nih, ternyata Taruni Wiskar itu kayak gini gitu, nggak seburuk dan sejelek apa yang dilihat, dan nggak sebaik juga ya apa yang dilihat gitu. Kekurangan yang pada cewek pada umumnya ya, itu kekurangannya apa coba? Nah itu. Iya. Aduh gitu. Ya itu kan kekurangannya itu. Apa mungkin pernah menjadi pelampiasan waktu ada temen gitu yang lagi darah tinggi terus San Marco kena semprot? Nggak ada sih. Nggak. Itu baik-baik ya San Ya. ya. Nggak. Berarti kekurangannya cuma itu doang, Iya. ngambek itu. Aduh. Berarti Taruni Wiskar itu mantap. Jos. Jadi kalau ada yang mau dengan Taruni Wiskar, datang aja ke Wiskar, nanti bisa milih. Taruninya banyak. Bisa milih mau yang mana, kelas berapa, angkatan berapa. Oke. Kalau ini kita kan tadi tanya menurut pandangan yang Pelayaran. satu lingkup ya, sama-sama pelayaran. Kalau ini yang OSIS ini gimana ini? Kalis. Oke. Iya deh, ke depan aja deh. Mendingan ke depan aja. Lebih enak ngobrolnya. Gimana nih? Tadi kan aku tanya nih sama yang satu lingkup sama-sama pelayaran tentang Taruni Wiskar itu kelebihan dan kekurangannya. Kalau menurut Mas Fariski, ya kalau kalian lihat episode bintang Sebelumnya. tamunya adalah Ben Wiskar, kalian pasti tahu guys. Kalau kalian belum lihat dulu. Kalian pasti tahu apa yang saya maksud di sini. Jadi Taruni Wiskar itu kelebihannya apa? Kok kamu pernah ngelirik Taruni Wiskar? Untuk kelebihannya itu yang pasti sama seperti yang dibicarakan sama Mas Marco, mandiri, berwibawa,
Terus yang pasti itu kalau kita mau bersabar untuk menunggu, waktunya pasti akan cantik sendiri dengan sendirinya. Seperti itu kak. Kalau kekurangannya? Kalau kekurangannya bagi saya nggak ada ya kak, karena pasti lelaki itu pasti memilih wanita yang mandiri ya, nggak selalu mengandalkan tenaga laki-laki. Ya bolehlah sekali dua kali kita mengandalkan tenaga laki-laki, tapi kalau bisa mandiri kenapa tidak gitu kak. Oh gitu, jadi tadi milihnya yang wibawa, Taruni yang wibawa. Siapa ya? Kata saya lagi. Aduh. Takut keceplosan ini. Kalau Mas Trisa gimana? Sama. Usah copy paste terus. Kalau saya ya saja. Krik. Ini enggak ujian, kenapa harus mikir? Ujiannya udah kelar kemarin. Apa tadi soalnya? Soal Pertanyaan. apa sih yang membuat ini loh keunggulan Taruni Wiskar itu apa dari Wiskar? Keunggulan ya. Kelebihan lah. Kelebihan. Tegas ya, tegas. Terus mandiri, berwibawa tadi ya. Sama semua. Jawab pertanyaannya gimana? Sekarang saya kasih kesempatan buat Mas Trisa. Ya. Jawab kekurangannya wes. Wah, Keluarkan semua nih. kekurangan. Kita taruh di Wiskar. Apalagi saya ada keluarin semua. Dulu Kalau kan gibah itu di depan aja. nah. Gimana Ki? Kira-kira apa ini? Enggak kurang. Nah itu. Loh, masa ya bagian cewek murahan? Ya, enggak semua Masuk. Taruni itu jual mahal. Ya ada sih. Ada sih. Berapa jual mahal. Tapi ada yang baik. Seperti Mbak Maria ini ya. Ganti lagi. Dapat salam dari. Udah itu sih. Oke, kalau dari Mas Trisa tadi kekurangannya jual mahal. Kalau Senagus, Taruni itu kayak gimana kekurangannya? Saya belum bisa menjawab itu karena saya kan teknik, jadi Iya. nggak ada tahu. Tapi kan satu angkatan ada masa? Kalau kata anak zaman sekarang tuh kayak gitu, masa masih ada gitu. Maksudnya Satu kata. iya satu kata, kalau Taruni aja kalau nggak usah gini itu pasti dah iya. Satu kata ya. kekurangannya. Cerewet. ya. Waduh, Taruni cerewet ya sih. Kalau Aku lagi. iya nggak apa-apa. Apa nih kekurangannya Taruni Wiskar? Tadi jual mahal, cerewet. Terus dari San Marco apa nih? Mau nambahin apa? Jadi siapa tahu nanti kalau ada Taruni-Taruni yang lihat nih bisa merubah sikapnya. Siapa tahu ini ada yang mau gebet, mau ada yang gebet kalian kan? Gaskiun. Apa ya? Udah itu aja. Itu aja. Kalau Fariski apa nih? Apa ya? Kekurangannya itu kalau dipanggil apa itu dijawab gitu, jangan langsung jalan. Kalau nggak kedengeran gimana? Pasti kedengeran waktu deket. Contohnya gimana? Ada cerita kah? Ada waktu itu kelas 10 sering pelayaran. Kelas saya kan di ruang E1 101. Hah? 103. Nah, tuh sering lewat Taruni. Teman sekelas pada manggil, pasti langsung jalan itu. Waduh. Kayaknya ada yang get calling itu namanya, bukan sombong, get calling kan sih kepanggilnya hehehe gitu, iya kan?
Enggak. Gak salah. Udah gitu. Tapi kan kalian di dalam kelas itu. Itu apa itu? Aslinya itu pada naksir Kak, cuma malu mau ngungkapinnya itu Kak. Curhat. Ada yang naksir tapi gak mau mengungkapin. Tapi masih nge-save nomor ya. Aduh. Penonton status. Iya. Friendzone. Oke. Daripada lama-lama lagi, ini juga udah timeline-nya udah habis. Kita akan menyaksikan penutupan yang kalian tunggu-tunggu dari tadi. Kolaborasi antara Beta Band dan Band Whiskar. Tapi hanya ada vokalis dan gitarisnya saja. Yang lainnya nggak tahu ada kemana. Mau nyanyiin lagu apa nih? 420 Fana Merah Jambu. Oke, kenapa kau pilih lagu itu? Ya, ini dadakan Kak. Ceritanya dadakan. Jadi kita gak ada persiapan, terus langsung pilih aja lagu yang ya sekiranya mudah untuk dinyanyikan gitu Kak. Waduh, kalau udah jam terbangnya tinggi tuh ya gimana ya guys ya. Dadakan pun jadi gitu. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, ini juga akan menjadi lagu penutup untuk episode kali ini, episode KISS kali ini. Ini jika kalian kehabisan ide, curahkan semuanya di sini. Saya Maria Lordesia undur diri, dan ini dia persembahan Beta Band X Band Whiskar, Fana Merah Jambu. Depan teras rumah, Fana Merah Jambu ku berdua. Momen-momen tak palsu, air Tuhan turun, aromamu tersalurkan, aliran syaraf untuk Martin tua, media pembuka. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebur sifat kakuku. Hal bodoh jadi lucu, obrolan tak perlu kala itu tersalurkan, aliran syaraf untuk Martin tua, media pembuka. berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebur sifat kakuku. Rasanya tak cukup waktu, terlalu cepat berlalu, soreku nyaman denganmu. Menarilah, menarilah, Oh, menarilah denganku. pegang tangan coklatku,
aliran syaraf buntu Martin tua, media pembuka. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu. Soreku Sifat kakuku, rasanya tak cukup waktu berlalu, cepat berlalu. Soreku nyaman denganmu.